Oke, kita kembali lagi ke part 3-nya, yaitu part terakhir. Di bagian part 3 ini, saya akan menggabungkan part 3 dan part 4-nya sekaligus. Yaitu kita mulai dari sambungan dari part 1 dan 2. Dan kita akan mulai ke part 3, yaitu mengkonfigurasi IP address antar jaringan komputer di jaringan lokal. Seperti yang sudah dibahas tadi, yaitu LAN tester. Untuk kabel digunakan untuk menguji sambungan kabel UTP, memastikan tiap pin RJ45 terhubung dengan benar. Wajib sebelum kabel digunakan untuk konfigurasi IP. Seperti yang sudah dibahas tadi, jika salah satu atau kabelnya tidak terhubung, atau rusak, atau salah pemasangan, maka dari urutan lampu tersebut tidak akan menyala. Jadi kalau seandainya tidak menyala, maka harus diperlukan perbaikan ulang lagi. Kalau sudah fatal, maka mau nggak mau harus bikin ulang lagi. Habis itu setelah ininya sudah terinstalasi dengan dua pasang depan dan belakang, maka kita akan memasukkan UTP ke LAN tester. Ini untuk yang LAN tester utama dan ini untuk remote. Yang sebelah kiri untuk LAN tester utama, yang kanan untuk remote tester. Pasang ujung kabel masing-masing port. Main sebelah kiri, remote sebelah kanan. Pastikan konektor RJ45 masuk dengan sempurna. Seperti yang sudah dibahas, RJ45 masuk sempurna seperti ini. Maka kalau semuanya sudah beres dan tidak ada kesalahan, nyalakan LAN tester sebelum pengujian. Kalau LAN testernya mulai, maka proses pengujian LAN tester. LED akan menyala secara berurutan sesuai jalur koneksi kabel. Nomor pin ditampilkan dalam urutan dari 1 hingga 8. Gangguan koneksi ditunjukkan oleh lampu yang mati atau tidak berurut. Seandainya kalau nomor beberapa atau 1 atau sekian, maka dari kabel tersebut, seperti yang dari kabel warna-warna ini, maka ini antara tidak berurut, rusak, atau tidak berfungsi. Maka kalau itu terjadi, mau nggak mau kita harus membuat baru lagi. Indikator LAN tester. LED menyala berurutan kalau kabelnya baik. LED tidak menyala, putus atau tidak sambung. LED tidak sesuai urutan, salah pemasangan. Contohnya tiba-tiba 1 lompat ke 3 atau enggak 3 lompat ke 5. Atau dia 1, 2, 3, 6, 7, 4, 7. Nah, maka LED tidak sesuai urutan atau salah pemasangan. Indikator penting sebelum lanjut ke konfigurasi jaringan, yaitu seperti harus berurut. Misalnya 1, 2, 3 hingga 8. Mengkonfigurasi jaringan lokal. Komputer dihubungkan dalam satu jaringan menggunakan switch router, yaitu kita memakai ini. Kita masukkan ke sini. Nah, sini sudah terhubung. Baru kita nyalakan ke PC. Pastikan semua perangkat menggunakan IP dalam subnet yang sama. Contohnya saya memakai router ini. Maka routernya harus sama dengan IP address ini yang saya pakai ini. Contohnya adalah IP 192.168.1.2. Maka sebelahnya juga harus dipastikan sama, yaitu 192 dan 168. Untuk belakangnya tidak apa-apa kalau tidak sama. Yang penting dua IP yang utama. Salah satunya yang 1 dan 2 utamanya berbeda, maka dipastikan tidak akan terhubung. Konfigurasi IP address antar jaringan lokal. Kita akan buka CMD, WinR, ketik CMD, gunakan perintah Next Interface IP Address, namanya Ethernet SASTIC 192 sekian 192.168, yaitu routernya, IP address router. Pastikan IP berbeda di setiap komputer, tapi dalam satu subnet. Gunakan IP config untuk melihat hasil konfigurasi pada gambar tersebut. Ada beberapa IP pingnya, yaitu dengan 192.168 dan ping statiknya untuk 192.168. Lalu setelahnya itu kita akan masuk ke bagian 4. Bagian 4 adalah kita akan menguji transfer data antar komputer pada jaringan lokal. Jika semuanya sudah terpasang seperti ini,
dan kita sudah mengkoneksikan antar jaringan IP address-nya dengan IP address yang sama. Lalu kita koneksikan router ke internetnya, kita nyalakan. Kita nyalakan pencet ini. Maka kalau sudah, kita akan lanjut ke final pengujian transfer data jaringan komputer. Pastikan dua komputer terhubung dalam jaringan LAN. Cek koneksi menggunakan CMD. Ketik perintah ping IP teman. Kita pakai IP teman misalnya. Contoh ping 198.162. Jika berhasil akan muncul reply koneksi OK. Jika request timeout, periksa kabel dan IP address. Langkah praktiknya adalah nyalakan kode PC yang terhubung via switch dan router. Masuk ke CMD di PC A, lalu ping IP PCB. Cek kestabilan koneksi melalui latensi MS. Pengujian transfer data, gunakan fitur sharing folder di Windows. Klik kanan folder pada properties, share, pilih everyone, salin IP dari PC pemilik folder, misalnya 192.168.1.3. Di PC lain, buka run Windows R, ketik 192.168.1.3 dengan garis miring 2. Lalu akses folder dan drag file untuk transfer menggunakan kabel UTP ini yang sudah tersambung. Data ditransfer langsung lewat kabel LAN, bukan internet lagi. Karena sudah terhubung dengan pakai antara ini dan ini, kiri dan kanan. Catatan tambahan adalah file besar lebih cepat ditransfer via LAN dibandingkan flash disk atau manual. Kecepatan tergantung jenis kabelnya, Cat 5e atau Cat 6, NIC atau kondisi jaringan kalau memakai internet. Transfer data via topologi LAN. Jika berhasil, kita akan menguji konektivitas LAN-nya. Jika berhasil, file berhasil antar komputer. Koneksi LAN berhasil. Lakukan uji coba kirim file besar, misal video MB4 dengan resolusi 4K. Untuk dicek kecepatannya, gunakan Task Manager Performance Ethernet untuk memantau kecepatan real time. Biasanya kalau menggunakan internet biasa sekitar 50 hingga 100 Mbps pada kabel LAN Cat 5e. Jika lambat, evaluasi. Cek kabel apakah ada yang putus, cek IP address, harus satu subnet, tidak boleh berbeda. Cek konfigurasi firewall atau antivirus. Kesimpulan praktiknya adalah mahasiswa kita berhasil memperhatikan transfer data melalui LAN secara langsung tanpa bantuan media eksternal. Nah, setelah semuanya udah kita bahas dari 1, 2, 3, dan 4, saatnya kita akan masuk kesimpulannya dari semua ini. Dalam kegiatan praktik ini, kita sudah mendalami seluk-beluk kabel UTP serta perlengkapan yang diperlukan seperti RJ45, router, tang crimping, dan LAN tester. Kita berkesempatan merakit sendiri kabel LAN tipe stripe, mulai dari proses pemotongan kabel hingga memasang konektor RJ45. Setelah dirakit, kabel tersebut diuji menggunakan LAN tester untuk memastikan semua pin terhubung dengan benar. Kita juga belajar mengatur alamat IP address antar komputer melalui command prompt atau CMD. Lalu pada akhirnya kita menguji transfer data dan hasilnya memperlihatkan bahwa jaringan telah berhasil dibuat dan berjalan lancar. Praktikum kita ini memberikan wawasan yang komprehensif tentang cara memasang, menguji, dan mengatur jaringan komputer lokal. Baiklah, dari 1, 2, 3, dan 4 part, kita sudah mempelajari tentang kabel UTP, IP address, dan konfigurasi transfer data file. Baiklah, sekian dari saya, Muhammad Rifki Plani, NPM 231055201111. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dosen, Bapak Abdul Rahmat Basar, yang telah membimbing dan mengajar kami selama 1 semester penuh. Saya akhiri dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Basar, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tinggal.